Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hamsa Gantarang, channel yang akan selalu menyajikan konten-konten sejarah dan peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Kali ini kita akan mengulas sejarah tentang Kalau Dripak Jukukang yang merupakan salah satu produk kebudayaan lokal di Kabupaten Bantaeng, tepatnya di Kelurahan Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke, yang berawal di bulan Sa'ban, tepatnya di 10 bulan Sa'ban. Berawal dari akhir bulan Rajab, 30 Rajab, sudah dipersiapkan oleh kepanitiaan 12 atau panitia Sampulon Rua setelah melakukan rapat di Baruga. Di antara kepanitiaan 12 itu adalah Suro Andron Suro, Tonnapu Bali Tonnapu, Puana galak bicara, binakasa laki-laki dan perempuan. Adapun binakasa perempuan disebut dengan Pinati. Kemudian Topan Rita balak lompoa, Tutuana balak lompoa, Tupasek Drena Androng Guru, kemudian Puan Juku dan Pairam Bumbu Sulena dan Tokan Delalannya. Inilah kepanitiaan 12 yang akan memfasilitasi pelaksanaan pesta adat di Gantarang Keke. Ada fase di mana Pabala, serombongan orang dengan pakai ikat kepala berupa janur kuning, pergi mengintai pohon kelapa untuk memastikan kondisi air, bahwa kondisi seperti ini sudah berisi full sehingga bisa dipetik. Keperluan untuk bahan minum para tamu adat dari kerajaan-kerajaan lain. Demikian pula diperintahkan bagi para penjaga binanga atau muara agar membesarkan ikan yang ada di dalamnya, dan adanya pelarangan bagi masyarakat umum untuk mengambil ikan di binanga tersebut. Permulaan upacara ulang tahun 30 Rajab dimulai dengan pertemuan para panitia 12 untuk menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan aturan adat tanpa ada mencaplok satu sama lain. Dimulai dengan peristiwa Akawaru. Menurut sejumlah pakar, sisa-sisa upacara keagamaan pra-Islam di Bantaeng dilakukan setiap tahunnya. Upacara inilah yang dikenal saat ini dengan Kalau Dripak Jukukang. Pada awalnya merupakan upacara penghormatan kepada tokoh atau dewa yang disebut dengan Karailoe, Tomanurung pendiri kerajaan. Berdasarkan keterangan tertulis dari Godswar tahun 1865 dan Y.A. Bogas, peneliti Amerika tahun 1996, dapat diketahui bahwa ada 3 tahapan penting dalam upacara Pak Jukukang di Gantarang Keke, yaitu Akawaru, Kalau Dripak Jukukang, dan Angan Retak Balatna. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang Kalau Dripak Jukukang. Pesta adat Pak Jukukang itu berpusat pada suatu tebing karang yang menjorok ke laut yang dikenal dengan nama Pak Jukukang. Pada upacara adat ini penduduk berkumpul untuk menangkap dan mengeringkan sejenis ikan tertentu dari 12 binanga anak sungai terpilih di Gantarang Keke. Namun zaman dulu raja beserta para kepala daerahnya berpesta makan ikan dari hasil tangkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Penelusuran kita kali ini terkait dengan sejarah kebudayaan di Gantarang Keke, salah satu peninggalan sejarah yang cukup tua di wilayah selatan Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bantaeng, Kelurahan Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke. Hari ini saya di kediaman salah satu tokoh muda milenial yang beberapa tahun terakhir memang lagi konsen dalam isu-isu kebudayaan, salah satu yang anak muda yang memiliki perhatian terhadap eksistensi kebudayaan yang ada di Gantarang Keke ini. Seperti apa kisah-kisah di balik kegiatan acara di Gantarang Keke yang populer hari ini kita kenal dengan acara ulang tahun atau tamu tahun di bulan Sa'ban, yang salah satunya adalah Kalau Dripak Jukukang atau acara Pak Jukukang yang paralel dengan acara Kaloli atau Pak Kalolikan. Mari kita simak perbincangan. Bisa diuraikan bagaimana jalannya peristiwa
ulang tahun atau acara sakbanan di Gantaran Keke ini atau kalau di Pak Jukukan? Jadi kalau kita bicara soal Pak Jukukan atau kegiatan-kegiatan perayaan yang dilakukan di saat ini berada di Kecamatan Pak Jukukan, yaitu daerah pesisir. Jadi itu adalah bagian dari prosesi kegiatan kerajaan di masa lalu. Setiap tahunnya kerajaan Gantaran Keke itu melakukan pesta rakyat lah. Dan di sisi lain, selain mengadakan festival pesta rakyat, juga sekaligus adalah kegiatan yang mempertemukan seluruh para pemimpin yang ditugaskan pada saat kerajaan Gantaran Keke ini ada. Jadi Pak Jukukan itu yang saat ini dalam perannya setiap tahun adalah terlihat sebagai acara ikan. Nah, siapa yang ditugaskan oleh raja dalam hal ini? Yang ditugaskan oleh raja dalam hal ini adalah panitia yang mengurusi soal persiapan ikan itu, yang disebut dengan Puang Juku. Jadi kalau di era sekarang itu Puang Juku bisa dibilang kalau untuk skala kabupaten kota adalah kepala dinas perikanan. Atau kalau mungkin dalam versi yang lebih populer saat ini adalah Menteri Kelautan, Menteri Perikanan. Nah, Puan Juku ini ditugaskan untuk memimpin para nelayan untuk menangkap ikan sebagai bagian dari perjamuan. Karena dalam prosesi ini juga raja mengundang kerajaan-kerajaan lain untuk ikut berpartisipasi menyaksikan pesta rakyat ini. Jadi di Pak Jukukan saat ini kan model perayaannya itu adalah selama 3 hari. Dan bukan hanya ikan, tapi ada menu utama yang menjadi menu kerajaan saat itu, yakni kaloli. Jadi kaloli itu adalah sejenis makanan dari beras seperti ketupat, tetapi dalam model membungkusnya ini bungkusnya itu terbuat dari janur pohon enau atau pohon aren. Dia dibungkus dalam bentuk yang memanjang seperti buras, tetapi tidak hanya sekedar membungkus. Di balik itu sebenarnya ada sejenis peringatan, ada yang diingat, yakni mengingat raja pada saat proses ini dilanjutkan secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi model kaloli ini di bagian ujungnya itu seperti model ikat kepala dari seorang raja yang ada di Sulawesi Selatan ini. Seperti misalnya model ikat kepala Sultan Hasanuddin, kan bisa itu jadi gambaran untuk mengingat itu. Jadi model kaloli itu seperti model ikat kepala pas sapu dalam bahasa Makassar. Nah, untuk saat ini sebenarnya sudah banyak reduksi sejarah. Bahkan ada yang cenderung menilai bahwa kegiatan festival tahunan yang setiap tahun memang dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat adat Gantaran Keke beserta yang merasa menjadi bagian dari keluarga ini, keluarga besar Gantaran Keke, sebagai kegiatan-kegiatan yang cuma sekedar festival atau perayaan biasa, tanpa mengetahui bagaimana asal-usul kegiatan itu bisa terlaksana. Nah, kita kan bisa membuat deskripsi atau gambaran bahwa pada masa lalu kerajaan itu pasti memiliki kegiatan-kegiatan. Seperti misalnya seorang raja yang mengundang raja-raja yang lain untuk ke kerajaannya untuk menyaksikan seperti apa kebesaran kerajaannya itu. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Karena
Ketika kita melakukan sebuah adat dan tradisi tanpa mengetahui apa makna di balik itu, dalam tanda kutip, apa kearifan lokal yang bisa diambil dari situ, maka tentu hal ini tidak berarti apa-apa. Jika di beberapa tahun sebelumnya, sebagai sebuah praktek kebudayaan di era modern ini kan, di mana pendekatan keilmuan yang serba ilmiah dan rasional, kacamata sadar juga, yang kadang melihat hal-hal begitu cenderung dianggap menyimpan daripada jalan syariat. Bagaimana saudara melihat situasi seperti itu? kesalahan tanggapan ini dari beberapa orang, memang kita sadari bahwa setiap tahun ketika ini dilaksanakan pasti banyak kontroversi. Salah satu kontroversi yang terbesar itu, tantangan terbesar itu adalah tudingan bahwa kegiatan-kegiatan tahunan ini, festival tahunan ini cenderung sebagai ritual yang mendekati perbuatan syirik. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah kesalahpahaman dan bentuk ketidaktahuan apa sebenarnya yang dilakukan oleh keturunan-keturunan dari warisan Gantaran Keke ini. Jadi pada dasarnya adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kegiatan tahunan ini adalah pesta rakyat di masa lalu. Bicara soal syirik itu adalah bicara soal nawetu. Tidak mudah orang menuduh orang syirik. Tidak mudah untuk membuat orang langsung menuduh bahwa itu adalah perbuatan syirik. Karena di samping dalam sudut pandang agama, terkecuali ya, jika memang ada oknum-oknum tertentu yang membuat sejenis ritual peribadatan yang benar-benar menyimpang. Misalnya, ketika seseorang datang kemudian memposisikan sebuah tempat, situs atau apa sebagainya yang ada di Gantaran Keke ini sebagai sesuatu yang bisa ditempati meminta selain kepada Allah, di situ syirik. Tapi untuk secara umum kegiatan ini sebenarnya tidak ada yang nilai-nilai syiriknya. Dia adalah festival tahunan yang dilakukan oleh kerajaan di masa lalu sebagai bentuk pelayanan raja terhadap rakyatnya. Jadi raja itu sebenarnya membuat pesta tahunan ini melibatkan masyarakat supaya semua bergembira dan supaya mereka semua bisa ikut bersukacita dalam kegiatan kerajaan. Nah, dari situ juga kan acara ini adalah sejenis sukacita, adalah sejenis pesta yang mengundang kerajaan-kerajaan lain. Tetapi dalam proses ini ada rentetan. Perjamuan-perjamuan yang dipajukukan ini itu hanyalah prosesi awal dari kegiatan intinya. Kegiatan intinya sebenarnya adalah bahwa kerajaan pada saat itu melalui kepanitiaan itu sebenarnya sedang mengagendakan, bisa dibilang saat ini akan melaksanakan rapat paripurna antar pemegang kuasa saat itu, pemimpin-pemimpin teritori, wilayah, seperti saat ini camat, lurah, gubernur, ya seperti itu gambarnya. Jadi kalau bicara soal kenapa kegiatan di Pak Jokowi yang berlangsung selama 3 hari ini bisa begitu ramai, sebenarnya kalau di masa lalu sumber lain yang mungkin bisa dijadikan juga sebagai pertimbangan, bahwa raja di masa lalu itu adalah raja yang menyambut tamu-tamunya dengan ramah. Jadi rakyat masyarakat Gantaran Keke itu, rakyat Gantaran Keke itu, rakyat kerajaan saat itu memang diarahkan oleh sang raja oleh raja ke pinggir laut untuk menyambut kedatangan tamu-tamu undangan ini dari kerajaan-kerajaan lain. Jadi dia adalah sebuah bentuk keramahan. Kan seperti kita ketahui bahwa satu-satunya akses transportasi yang bisa dilakukan di masa lalu hanyalah jalur laut, transportasi laut, melalui kapal-kapal, melalui perahu. Nah, tentu penyambutan oleh raja ini dilakukan di kawasan pesisir dengan mengarahkan rakyatnya datang ke sana menyambut tamu sebagai bentuk keramahan.
Nah, mungkin pada era-era selanjutnya berkembang menjadi bahagian dari prosesi yang remeh itu. Sehingga di sana juga ada selama 3 hari. Kan tamu tidak mungkin datang semalam kalau kita berselayam pandang ke masa lalu. Jadi bisa jadi seperti itu. Karena acara Pak Juku Keng ini sebenarnya bukan kegiatan inti dari festival tahunan yang saat ini terjadi. Akan ada kegiatan yang jauh lebih meriah yang berpusat di yang saat ini berposisi di Kelurahan Gantaran Keke, Kecamatan Gantaran Keke, di lokasi adat istilahnya saat ini. Nah, disitulah acara inti. Di sana ditampilkan misalnya pegelaran tari yang saat ini dikenal dengan tari oleh. Kemudian di sana ada juga pagelaran silat masa lalu. Tapi Pak, saat itu karena kan diundang dari berbagai kerajaan-kerajaan di masa lalu ini, ada juga istilah sabung manusia, sabung tahu. Meski saat ini sudah dihilangkan karena hukum kita tidak sesuai dengan. Nalek bak minelalan tawa rapat di baru gaya kalau mirip Pak Juku Kang atau tipe gua. Nalek baik kawaru. Ini rapat di Baru gaya. Ini mencari tengah sehingga iya mencari. Iya. Jarin jo Bapak Drianua di baru gaya yang ngasih nyo 10 rua di 10 rua panitia di. Riolo yang ngasih bedi. Tapi ya kita waktu kita dengan nama kalalang tutua. Anda menalik bagan. Oh, Andre mo di. Anda menataat. Andre empe Kurang minta mangan. Hanya meniriki. apa Andre nanu pemerintah ya. Dan natu. Ya. Ini riolo bedi 10 Ya 10 rua. 10 rua panitia 10 rua adat nah. Ya. 10 roto kalorok nah. Ya. Oh jadi punah kalau di Pak Juku Kang ini inai rekin pimping ini kalau Di Ponjuku. penyuku. Oh. Jari apa yang beda nah kalau di Pak Juku Kang ya anu nah do. Lampang kali Juku. Lampang ada juga. Iya pak jagaan alam ini. Oh nek memang pajagaan adi. Nyari binangan. Iya, jadi ini Ponjuku kalau nak jinale. Kalau binangan. Tapi ya bangi lau. Abang. Kita bangi lah mirip. Nyari juga tuh nanti mah. Talumbangi. Tapi korek net kurung batu. Maka tambangin na laut naik ke rumah. Jarine lau itu Pak Juku kan semacam apa nyokin jo nyan uriken nado kabiasang. Pasarak nade ini. Oh pasarak nadi. Patambangi Pak Juku kan sebangi rate. Tambangin raw main si bangirat. Dia saya. Oh iya. Tambangin ini. Jari amin ron rai mae Ponjuku cerita ngeren Juku ne. Jari ne rai mae nereng lampari balak lumpuan na Juku ah. Iya nyerang. Pasirnya naik. Gara-gara ya ne pasan di lampa. Gua ku pangerangam poko mae sekali si tahu. Tapi kalau mama ke pasar ah. Sekali si tahu. Karena Juku. Jadi ne lauk memang inji roro nek mantu pangimpan nadi. Punya tangan Juku. Ini pajagan ini. Iya. Oh nih tersedia memang di. Ini pun nak kirim mobil dia ni mulungnya ni kan kelanya ambo ya. Ramah. Karena ni pakai menggunakan rekenan dari acara ya. Ya. Tapi ini kamu ne Banyak penang kami penot. Dia pajagan. ya. Tapi untuk kepentingan aku ne balak lempu acara ya sekarang. Ya pengen di pembelian. Dua pajagan. Itu dia apa ni? Pun dia begitu pasti buntulan aja anak jual lampai ya. Sebab bayi kau ni pemandangan dia ni pasti ruah.
kondisi buntung masih siang. Antirnya nggak menyawat tumpak nah. Rati mereka yang rat. Terjana apa juga kan ya balok-balok kan. Itu liang kan. Itu liang kan. Kecamba ya. Iya lampak kalau Itu cuma bahasa pokok nanti. Laut. Injo acara ya kunala kalau itu anu ini bicara. Ini acara ya. Ang di ba mo ni acara yan pakalokan na chidon de baru gak tahu. Lo kamunjon na kalau. Ba lo kamunjon na minro. Dari pula ni ko minro pajuk ko nelo re kalau di ka. Kari yang ini kandri. Bang ini kandri. Sermat ka tawa. Iya, na ko no pa kandri ko na. Hindi na sa redino ya tappa ka. Ya tanga tappa ka. Ano to ya? Itu tappa ka. Punale pak ni anu, lewat rekomendasi dan ini panitia sampulon 2. Kemudian ini mulai nih, nyak makalau di Pak Jukuka. Dari Supra Kalumang irau. Angal leju pun dari Pangempang ade. Sebenarnya tuh rombang di laut rawak no, rombang di Korong Batu. Oh rombang di Pak Jukuka, rombang di Korong Batu. Kali bagi ratet, mereka itu nak lampa lau naik rolo, punya pinrai mai. Pertama naik peleba, naik pelanja. Bonyo. Ambil manjal nih. Cukup ada wangan. Sampulon 2 binangan naik, binangan. Pertama itu laut di anu. Di Rias naik. Oh jarian sampulon 2 pak. Jari punani bang ini bulu, anda mikulnya bang Kajamali, punani yang Kajamali ini bang ini bulu. Pemerintah mana bang? Tidak perlu pemerintah. Pakisan kan nyari Pak Bulu. Oh jadi ini nanti sampul tu andrua kalorok nadi. Mulai di kamar. Sampul andrua kalorok. Sampul tembla bidangana. Sampul brotok panitiana. Iyo. Yang mana ku ada sampul andrua. Pelanja peleba. Dari para Indo doang ini sompun remai. Memang itu lebar dulu remai donnya. Kalian pakai tas aja. Ya, dari batu remai punan brotok ni. Oh dia lo ni doang remai di. Iya juga namanya. Dari batu remai yo kaloli lebat ini tas mo. Dapat tu. Iya. Kalau tas sana betul. Jadi murah punya kalau tak balak na ya. Nangan tak balak na. Yang bangin na anu, bangin na rabay. Bangin na kami senang ada karanya. Pasar ram kita wa konjo, mungkin kangat pasar gandran. Anu. Susuri kanta. Dari angura punya